Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Salah satu tradisi baik yang luar biasa pada bulan suci Ramadan selepas sholat tarawih, sholat witir adalah tadarrusul Quran. Tadarrusul Quran, format yang kita biasanya jalankan adalah selepas kita Allahumma sholli ala Muhammad atau bersolawat bersalam-salaman, selepas sholat witir kita melingkar. Ada yang memilih antar hafiz, antar qari secara eksklusif bergiliran membaca Al-Quran, dan tidak sedikit di musola-musola, di langgar-langgar itu kemudian antara yang bisa Al-Quran sama yang baru belajar itu bersama-sama, sehingga terjadi transformasi, perpindahan pelajaran nilai-nilai Al-Quran, termasuk bacaan Al-Quran dari yang sudah belajar kepada yang masih sedang atau bahkan yang belum belajar. Tadarrus dari asal kata darrosa yang artinya belajar, kemudian menjadi tadarrus, menjadi belajar bersama. Hal ini masih satu sinonim dengan allama, robba. Kalau orang yang memberikan pelajaran disebut dengan mudarris dari asal kata darrosa tadi. Kemudian muallim, orang yang memberikan ilmu dari asal kata allama. Kemudian murabbi, pendidik, orang yang mengasuh, membimbing dari asal kata robba. Hal ini masih satu sinonim dengan beberapa turunannya yang lain, termasuk musyrib dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau Al-Quran secara sederhana dapat kita definisikan para ulama dalam kitab-kitabnya, Kitabullah Al-Munazzal ila Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril, muftatahatun bi suratil Fatihah wa mukhtatamatun bi suratin nas wa qiraatuhu wal ibadah. Kira-kira kalau kita terjemahkan Kitabullah, kitab Allah Al-Munazzal yang diturunkan ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasilati Jibril, dengan wasilah Jibril, malaikat Jibril maksudnya. Kemudian muftatahatun bi suratil Fatihah, dibuka dengan surah Al-Fatihah, wa mukhtatamatun bi suratin nas, ditutup dengan surah An-Nas, wa qiraatuhu huwal ibadah, dan membacanya adalah ibadah. Maka sekali kita bertadarrus, sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadarrusul Quran yang kita inginkan, yang ideal, bukan saja berhenti kepada melafalkan qiraahnya atau tilawah, tetapi sudah waktunya kita tingkatkan kualitas tadarrus kita dengan menerjemahkan sehingga kita mengerti artinya. Syukur-syukur ada ustadz pendamping kita yang bisa menafsirkan, memberikan penjelasan tentang asbabun nuzulnya, sehingga utuh tadarrusul Quran kita benar-benar bukan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran saja, tetapi benar-benar tadarrusul Quran. Dan orang-orang yang telah mempelajari Al-Quran punya kewajiban untuk mengajarkan apa yang sudah pelajari. Ta'allamul Quran wa'allamah, pelajarilah Al-Quran tersebut, dan setelah mempelajarinya maka ajarkan kepada orang-orang yang lain. Al-Quran adalah pedoman dalam hidup kita. Al-Quran adalah way of life, pandangan hidup kita, panduan kita dalam berapa saja, bermuamalah bainan nas, berhubungan dengan manusia, terlebih hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Maka orang yang bersahabat sahibul Quran bahwa syifaun, akan mendapatkan keringanan dari segala dosanya, sebagaimana yang dijanjikan Allah melewati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca Al-Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, maka Al-Quran yang dibaca kelak
di kemudian hari pada hari kiamat akan menjadi peringan bagi mereka-mereka yang telah mempelajarinya, li ashabihi, temannya yang bersahabat dengan Al-Quran, artinya orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Rawahu Muslim. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita pelajari, di mana Al-Quran ini bukan hanya petunjuk bagi orang yang bertakwa, bukan hudan lil muttaqin saja, tetapi dia juga adalah hudan linnas. Bagaimana Al-Baqarah 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Mudah-mudahan tadarusul Quran kita pada Ramadan tahun ini kita tingkatkan daripada tahun-tahun sebelumnya, agar kita memahami Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, dan janji Allah yang telah diberikan kepada kita, syafi'an li ashabihi, akan menjadi peringan kelak di kemudian hari. Akhirnya izinkan Al-Faqir menutup santun pesan pantun kita pada kesempatan kali ini. Ingatkan mati diurus teman, tiada berarti masih hartanya. Jangan berhenti tadarus Quran, baca pelajari isi maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.